Si Hao menyerang dengan tulang tertingginya, Yu Chan sangat kaget, namun ia masih sempat menggunakan teknik perbaikan surga. Namun, kali ini, teknik berharga si Hao sangat kuat, melampaui masa lalu. Yu Chan terhuyung mundur, dan darah terbatuk keluar dari mulutnya. Serangan kali ini dilepaskan terlalu terburu-buru, dan semua teknik berharganya ditekan ke belakang. Bahkan teknik Heaven Mending tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatan terbesarnya sebelum dimusnahkan. Pada saat terakhir, dia masih melakukan semua yang dia bisa untuk mengaktifkan surga memperbaiki misteri yang mendalam. Pada saat ini, pikirannya mencoba membalikkan segalanya dan mempertaruhkan hasil pertempuran ini. Disinilah surga yang menentang teknik surga mending itu bisa membalikkan situasi hidup dan mati. Mereka bertabrakan lagi dan membentuk kedalaman sejati yang paling primordial. Suara besar dari langit yang terkoyak terdengar. Sedikit teknik penyembuhan surga telah habis, dan sosok pihak lain juga meredup, akan kembali ke ketiadaan, namun sayangnya tulang tertinggi si Hao malah semakin kuat. Yu Chan melakukan semua yang dia bisa untuk membela diri. Pada saat ini, tubuh Yu Chan menjadi berkilau dan tembus pandang, seolah-olah dia adalah dewi di dalam api yang mengamuk. Dia ingin menjalani kelahiran kembali di dalam api. Sayangnya, dia masih terlalu lelah pada akhirnya, dan serangan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Pada saat ini, kekuatannya sudah melemah dan tidak bisa menghentikan teks tulang. Yu Chan berteriak ketakutan dan secara perlahan menghilang dan berubah menjadi seorang gadis yang lembut dan belum matang. Si Hao berjalan mendekat, menyeka darah dari sudut bibirnya dan memperlihatkan tatapan tajam. Sosok di tulang tertingginya telah dihancurkan 2 kali, akibatnya melukainya. Dia menatap Yu Chan yang masih muda dan belum dewasa. Dia bisa langsung menekan dan membunuhnya sekarang. Yue Chan menjadi lebih kecil, penampilannya halus dan lembut. Sebelumnya, dia sangat tegas dan tidak memberi si Hao kesempatan untuk membalas, langsung menggunakan formasi surgawi untuk membunuhnya. Dia secara pribadi menyaksikan dia dihancurkan. Dia melakukan ini karena takut bahwa dia mungkin masih memiliki beberapa kartu truf lain untuk diandalkan. Kali ini, luka si Hao tidak ringan. Dia mengulurkan tangan besar dan menamparkan ke depan. Ekspresi Yu Chan berubah. Dia menarik dari kekuatan jiwanya dan menyalakannya dengan semua yang dia miliki. Tangan si Hao turun, mendarat di tubuhnya dan menyerang sejumlah besar simbol. Tubuhnya terlempar keluar secara horizontal, dan darah terus-menerus terbatuk keluar dari mulutnya. Namun Yu Chan tetap tidak mati karena dia masih bisa memanfaatkan potensi misterius yang tak terbatas. Yu Chan yang ukurannya mengecil berteriak penuh dendam. Si Hao tertawa melihatnya menjadi anak kecil, lalu ia tersenyum dan menamparnya. Yu Chan kemudian segera terbangun dengan kaget. "Kamu kecil, kamu benar-benar tidak patuh dan perlu didisiplinkan," kata si Hao. Di bawah sinar bulan, Yu Chan kecil berteriak kesakitan. Ini adalah hal paling menakutkan yang pernah dia alami. Sebaliknya, mulut si Hao terbuka lebar saat dia tertawa keras. Dia memukul anak telanjang ini di bawah sinar bulan. Yu Chan sangat menyesal sekarang. Jika dia tahu bahwa segalanya akan berakhir seperti ini, dia akan berusaha sekuat tenaga dan mencegah hasil seperti ini. Dia belum pernah dikalahkan di generasinya sebelumnya, dia juga tidak akan pernah dikalahkan. Si Hao secara alami tidak bertindak sembarangan. Bahkan di bawah situasi seperti ini, dia masih tidak meremehkannya. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak, menamparkan ke depan untuk memberikan pukulan mematikan untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Yue Chan menghabiskan semua kekuatannya dan memanfaatkan potensi misteriusnya, tapi dia masih tidak bisa memblokir semuanya. Pada akhirnya, dagingnya masih terbelah, dan dia hampir meledak di tempat. Dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengangkat tangannya dan menyerang ke depan. Si Hao tercengang. Di tubuh Yue Chan ada botol giok kecil yang telah dihancurkan olehnya. Setetes darah warna-warni merah tersebar ke bawah yang menyatu dengan dagingnya serta kuali kecil emas. Energi tak terbatas merasuki udara, itu adalah darah sejati Phoenix. Dia menyerang ke arah itu. Kuali kecil emas bersinar dan tiba-tiba mengambil tindakan sendiri. Ini melepaskan cahaya tak berujung yang melilit Yu Chan untuk membawanya pergi. Telapak tangan si Hao menamparkan lagi, bahkan dia mengaktifkan jejak kaisar manusia untuk menyerang. Kuali kecil ini cukup istimewa. Itu dengan cepat membesar dan mengumpulkan Yu Chan di dalamnya. Itu menahan semua serangan si Hao, dan kemudian bergegas menuju langit. Si Hao mengejarnya. Kuali emas kecil itu menembus udara,
membuatnya mustahil untuk menangkapnya. Can-can kecil, kamu harus bersikap baik. Jika kamu tidak berperilaku baik, lain kali, aku akan memukulmu lagi. Si Hao mengirimkan pesan ini sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah utama Yu Chan benar-benar merah karena sangat marah dan malu. Kuali emas menghilang ke kejauhan, begitu juga formasi meteorit. Kaisar manusia, ketika si Hao turun dari langit, teriakan terdengar dari kota. Banyak orang mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa awan gelap telah menyebar dan bulan telah muncul kembali, istana kekaisaran telah menjadi damai. Banyak orang tahu bahwa dia baru saja pergi untuk menghadapi musuh, ketika si Hao turun orang tuanya segera menjumpainya karena khawatir. Semua pembudidaya di dalam istana bisa melihat bahwa energi darah si Hao melonjak kuat. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan hidup yang kuat dan menakjubkan. Peng 9, bagaimana kerusakan di dalam istana? Si Hao bertanya. Ada formasi yang melindungi mereka, sehingga meteor tidak dapat menghancurkan bangunan apapun. Tidak ada korban juga, Peng 9 menjawab, semua kekacauan segera diperbaiki atas perintah Peng 9. Haur telah dewasa. Si Ziling menghela nafas. Qin Yining mengungkapkan senyum. Meskipun dia merasa bersalah setelah reuni mereka, pada akhirnya ini tetaplah anaknya. Tidak perlu kesopanan sebelumnya, jadi dia pindah untuk membelai kepalanya. Segera setelah itu, semua orang berhamburan. Di dalam ruangan yang tenang di dalam istana kekaisaran, si Hao duduk dengan menyilangkan kaki. Dia mulai secara kasar meninjau rampasannya kali ini. Ada beberapa tulang simbol langka yang jarang terlihat harta karun, tapi tidak ada warisan teknik berharga atau hal-hal lain seperti itu. Si Hao terkejut menemukan bulu perak di tumpukan harta karun, itu adalah bulu punix perak. Cahaya di sekitar bulu perak itu seperti nyala api saat berkedip-kedip dan melepaskan kekuatan suci yang kuat. Itu secara alami bukan bulu-bulu dari punix sejati kuno, tetapi bulu asli primordial dari keturunan punix perak. Si Hao bersemangat karena bahan membuat kipa 5 burung akan segera terkumpul. Dia memiliki bulu primordial luan hijau, burung merah terang, dan peng bersayap emas. Bersama dengan yang satu ini, dia menjadi sangat dekat untuk menyelesaikannya. Selama Perang Kuno, informasi mengenai banyak artefak magis yang luar biasa telah dicatat, dan kipas 5 burung ini dikenal sebagai salah satu artefak magis yang paling kuat. Setelah menyingkirkan bulu primordial perak punix yang sebenarnya, dia tidak lagi memeriksa material berharga dan artefak magis lainnya dengan sangat hati-hati. Kemudian ia menemukan sebuah stoples yang berisi pil emas ungu, yaitu pil penyembuhan surga. Dia menghirup sedikit aroma obat. Energi darahnya segera berkembang, dan luka-luka yang belum sepenuhnya pulih di tubuhnya segera berubah menjadi lebih baik. Itu adalah salah satu benda suci paling berharga dari Sekte Mending Surga, pil berharga yang dibuat dengan obat suci. Si Hao sangat senang dengan rampasannya kali ini. Ia kemudian membuka kotak berharga interspatial, tub kedua Yu Chan keluar dan tubuhnya langsung menjadi kaku. Ia berkata, keberuntungan benar-benar tidak berpihak padanya. Kamu yang kurang beruntung. Si Hao duduk di sana tanpa berdiri. Sejak itu, aku benar-benar terpisah darinya, kata Yu Chan. Dia berinisiatif untuk duduk di sajadah. Apakah kamu mencoba membuat dirimu percaya pada kebohonganmu? Si Hao bertanya. Saya tidak punya pilihan lain. Jika saya bekerja sama dengannya, maka saya akan bebas. Bukankah itu lebih baik daripada berada di tangan Anda dengan cara apapun? Yu Chan cukup tenang tanpa jejak rasa bersalah atau malu. Ia juga heran mengapa si Hao bisa selamat dari formasi itu. Kamu adalah wanita suci yang mulia dari sebuah sekte, jadi jika kamu diberi kesempatan untuk melarikan diri, mengapa kamu rela tinggal di belakang? Aku tidak pernah mempercayaimu sejak awal. Si Hao menatapnya karena ia tidak khawatir terhadap si Hao lagi. Kali ini, aku benar-benar memutuskan semua hubungan dengannya. Jika saya bertemu dengannya lagi, hanya akan ada konfrontasi hidup atau mati, dan hanya satu dari kita yang akan tersisa. Sudah cukup jelas baginya bahwa saya dan Anda telah menikah, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan saya. Demi menjaga kemurniannya, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk membunuhku dan tidak mengizinkanku untuk terus hidup. Yu Chan menghela nafas. Si Hao bertanya, bagaimana aku harus berurusan denganmu kalau begitu? Bekerja sama untuk menghadapinya, Yu Chan berkata langsung. Meskipun kamu benar-benar cantik, Anda sudah lama menjadi tahanan, jadi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bekerja sama dengan saya? Lagian kau juga telah menipuku. Si Hao menatapnya. Yue Chan tidak mengatakan apa-apa. Kepalanya menunduk untuk waktu yang sangat lama,
ia berkata, bawalah pena. Saya akan bekerja sama dengan Anda. Akhirnya, Yu Chan mengangkat penanya dan mulai menuliskan hamparan kitab suci. Jika kita bekerja sama seperti ini, kamu harus memberiku masa damai. Anda tidak bisa mengganggu saya. Yu Chan menyelesaikan tulisan teknik itu. Penerbangan 9 surga Phoenix, Si Hao sangat terkejut. Ini adalah kemampuan surgawi. Yu Chan menjelaskan bahwa ini adalah salah satu transformasi teknik berharga Phoenix surgawi. Itu memiliki kekuatan absolut. Terlepas dari apakah itu naga sejati atau Phoenix surgawi, teknik berharga mereka yang sempurna tak tertandingi dan tak tertandingi. Bahkan bagian dari transformasinya sangat menakjubkan. Si Hao bersemangat dan akan memberikan Si Hao kebebasan selama ia mempelajarinya. Lalu aku akan memberikanmu bentuk kedua, bentuk ketiga dari teknik berharga Phoenix surgawi, sampai ke bentuk akhir yang aku sendiri belum sepenuhnya kembangkan, kata Yu Chan. Si Hao secara alami tidak puas, bagaimana jika teknik berharga Phoenix surgawi sepenuhnya dikultivasikan oleh saya? Lalu aku akan memberikan teknik berharga lainnya ke teknik Heaven Mending, kata Yu Chan. Kamu bersedia memperlakukanku dengan sangat baik, Si Hao terkejut. Jika kamu mampu mengolahnya, menikahimu bukanlah masalah besar, kata Yu Chan dengan tenang, namun Si Hao dengan tegas menolak. Sejak hari itu, Si Hao mulai mengolah bentuk pertama teknik berharga Phoenix sejati, sementara dunia luar ribut. Berita tentang Si Hao yang menjungkir balikan gunung abadi akhirnya mencapai wilayah gurun, dan itu memicu kegemparan yang luar biasa. Bahkan pertarungan Si Hao dengan Yu Chan juga tersebar dan telah menjadi tahanan Si Hao. Mendengar ini Si Hao tertawa, sementara tubuh kedua Yu Chan semakin malu. Beberapa hari kemudian, pagoda kecil itu kembali. Si Hao sangat ingin tahu dan meninggalkan keterasingannya untuk mengobrol dengannya. Sayangnya pagoda tidak mau berbicara. Ia juga memutuskan akan pergi juga dan Si Hao harus mengandalkan dirinya sendiri. Ini membuat Si Hao terkejut. 2 hari kemudian, Dewa Willow muncul kembali di Istana Surgawi Pusat, dia juga akan segera pergi. Ayo kembali ke desa batu dulu, kata Dewa Willow. Itu akan memberitahunya di mana desa itu saat ini berada. Si Hao benar-benar diam. Dia pergi mencari orang tuanya. Kemudian, dia membawa tawanan Yu Chan dan tentu saja pagoda kecil itu bersamanya untuk kembali ke desa batu. Ketika si Ziling dan istrinya menerima berita itu, emosi mereka sangat berfluktuasi. Mereka sangat berterima kasih kepada orang-orang desa batu. Di Istana Surga Pusat, sosok kabur Dewa Willow berdiri di tengah dengan 3.000 cabangnya. Si Ziling dan istrinya sangat tersentuh. Bahkan Qin Hao sangat tercengang. Yu Chan merasa tidak percaya, ini ahli misterius di belakangnya, Yu Chan berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat terguncang. Dia akhirnya mengerti mengapa Si Hao begitu biadab, mengapa dia bisa melewati semua lawannya dan menantang warisan abadi. Sementara Si Hao sangat sedih, pagoda kecil dan Dewa Willow akan pergi. Dia tidak mau berpisah dengan mereka. Si Hao meminta orang tuanya untuk memasuki lorong yang menuju ke desa batu, ia juga membawa Yu Chan karena saran Qin Yining, bahkan jika dia bepergian dengan mereka kali ini, dia masih akan disegel dalam kotak perunggu berharga. Menjelang ini, kebencian Yu Chan terhadap wanita suci yang jahat sedikit berkurang, karena dia akhirnya bisa melihat individu misterius di balik batu kecil itu. Mereka kemudian menyeberang dan mendarat di tanah yang kokoh. Si Hao menarik napas dalam-dalam dan melihat posisi desa batu berubah tetapi kondisinya mirip. Gunung ini cukup kaya dengan esensi spiritual, jadi seluruh tempat dalam jarak 10 li tergerak oleh saya, Dewa Willow menjelaskan. Danau itu masih ada. Burung luan kecil 5 warna, ada kelompok unicorn putih perak. Di dekatnya, ada burung spiritual dan binatang keberuntungan lainnya. Sebuah desa terletak di sini yang seperti tanah dengan keindahan indah yang segera membuat hati seseorang merasa damai. Dewa Willow kembali, seorang anak kecil berteriak. Semua desa batu terkejut. Semua penduduk desa berlarian, bahkan ayam harta oktadik juga datang. Yu Chan segera tercengang, sebuah desa memiliki ayam keberuntungan ini, sekelompok anak datang bahagia menjumpai Si Hao. Segera setelah itu, kepala desa, Si Linhu dan yang lainnya muncul. Da Zuang, Ermeng, dan teman masa kecilnya yang lain juga tersenyum. Ketika Si Ziling dan istrinya melihat ini, mereka merasakan gelombang kehangatan. Apalagi yang perlu dikhawatirkan ketika putra sulung mereka tumbuh di desa yang sederhana dan jujur seperti ini. Hao kecil, kamu harus tinggal sedikit lebih lama kali ini setelah kembali. Jangan pergi terburu-buru,
kata si Fei Jiao. Paman, kali ini, aku akan tinggal untuk jangka waktu tertentu, si Hao tertawa. Hao kecil, kamu membawa kembali teman baru lagi, Pi Hou, Huzi, dan yang lainnya datang. Saat Qin Hao menyaksikan dari belakang, dia merasa bahwa desa batu cukup luar biasa dengan aura surgawi. Dia percaya bahwa ada formasi tak terbayangkan yang melindungi tempat ini yang tidak akan kalah dengan formasi besar pegunungan dari sekte besar asing. Mereka adalah mereka berdua dari dulu. Kepala desa Si Yunfeng sangat terkejut saat melihat pasangan di depannya. Si Ziling dan istrinya buru-buru bergegas untuk memberi hormat kepada kepala desa dan yang lainnya. Rasa terima kasih mereka berasal dari lubuk hati mereka. Penduduk segera terkejut sekaligus bahagia karena itu adalah orang tua si Hao. Apakah kakak perempuan ini peri? Dia sangat cantik. Seorang gadis kecil mengangkat kepalanya dan menatap Yu Chan. Wajah kecilnya yang kemerahan penuh dengan senyuman, penduduk desa juga memandangnya. Hao kecil, apakah kamu akhirnya benar-benar menikah kali ini? Tanya Da Zuang. Si Hao mengangguk dan berkata, sudah waktunya. Dia kembali ke desa untuk membesarkan seorang anak. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak, terutama kelompok pemuda yang lebih tua. Wajah Yu Chan kaku tetapi masih tersenyum ringan, mereka juga segera mengajak Qin Hao ke desa. Si Ziling dan istrinya mendesah kagum. Desa kecil ini tiba-tiba tidak kekurangan obat-obatan spiritual. Secara khusus, bahkan ada pohon persik berkilau perak. Qin Hao dan Yu Chan terkejut sebuah desa memiliki obat suci. Begitu mereka memasuki desa, anjing petir, tikus surgawi ungu, bangau berbulu merah, dan makhluk lainnya bergegas. Mereka melompat ke bahu beberapa anak. Disinilah dia dibesarkan. Yu Chan melihat desa ini yang terlepas dari hal-hal duniawi, dan kemudian dia melihat pohon willow besar yang sedang disembah. Dia sedikit terpesona oleh semuanya. Yu Chan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia memahami bagian lain dari si Hao dan melihat sisi lain dari dirinya. Di dunia luar, dia teguh dan brilian serta kebencian yang tak tertandingi di matanya. Namun, di sini, dia sebenarnya terlihat agak murni dan baik hati. Tiba-tiba, riak energi yang intens berfluktuasi dari pegunungan yang jauh. Seseorang sedang bertarung dalam pertempuran hebat, dan kekuatan surgawi lebih kuat daripada ahli tertinggi yang normal. Para ahli tingkat ini dalam konfrontasi yang begitu dekat dengan desa bukanlah hal yang baik, namun kepala desa segera menenangkan bahwa itu bagian dari desa. Tidak hanya si Hao yang terkejut, bahkan si Ziling dan istrinya, serta Qin Hao dan Yu Chan juga terguncang. Segera Ziyun datang dan mengajak si Hao menonton pertarungan. Di sampingnya juga muncul unicorn putih yang telah berevolusi menjadi kuda surgawi dengan bantuan Dewa Willow. Segera itu mereka segera pergi melihat pertarungan itu. Si Hao juga melihat Qin Feng. Dia duduk di tebing sambil menonton pertempuran dengan serius. Qin Feng berbalik dan mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Si Hao juga sangat gembira. Kali ini, dia melihat bahwa kultivasinya telah meningkat pesat dan tidak ketinggalan. Ini membuatnya semakin bahagia. Si Hao terkejut melihat pertarungan. Yu Chan dan Qin Hao juga mengikuti mereka dan segera terkejut. Ada sedikit nyala api surgawi yang sangat kuat.